Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dalam PowerPoint saya mengenai tindak pidana perpajakan atau tax evasion, di mana di sini saya mencantumkan analisis yuridis terhadap penggelapan pajak, faktur pajak fiktif, dan pemalsuan dokumen dalam perspektif hukum pajak Indonesia. Sebelum saya mulai masuk memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama saya sendiri, Nilu Gita Fatmawati Kusmaningsih, dengan NIM 24141010005. Lalu selanjutnya di sini ada pun eh, hal-hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil kasus ini, yakni yang pertama, pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara, di mana lebih dari 70% APBN Indonesia itu berasal dari sektor perpajakan. Karena tingginya kebutuhan pembangunan negara sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan faktur pajak fiktif, di mana ada juga pemalsuan pembukuan dan juga penyembunyian penghasilan. Tindakan tersebut dikenal sebagai tax evasion atau penggelapan pajak yang termasuk tindak pidana perpajakan karena dilakukan dengan cara melanggar hukum dan juga merugikan negara. Lalu selanjutnya mengapa tindak pidana pajak itu penting untuk dikaji? Nah, tindak pidana pajak ini penting dikaji karena memiliki dampak yang sangat luas. Jika dilihat dari sisi negara, tindak pidana pajak itu dapat menurunkan penerimaan negara dan menghambat pembangunan nasional. Jika dilihat dari sisi sistem hukum, tindakan ini dapat menurunkan kepastian hukum serta menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Sedangkan jika dilihat dari sisi perekonomian, tindak pidana perpajakan dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara dan persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu selanjutnya identifikasi posisi kasus yang saya ambil, contoh kasus tindak pidana pajak, di mana pada contoh kasus ini perusahaan melakukan manipulasi pembukuan, penyampaian SPT tidak benar, menggunakan faktur pajak fiktif dan menyembunyikan penghasilan sebenarnya. Akibatnya, negara mengalami kerugian pajak hingga miliaran rupiah dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan serta menemukan adanya unsur tindak pidana perpajakan. Subjek pajaknya adalah wajib pajak badan dengan objek pajak berupa PPN dan PPh. Kemudian dilakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan pajak, penyidikan hingga penuntutan pidana perpajakan. Lalu selanjutnya, adapun beberapa rumusan masalah yang saya temukan di sini berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, saya dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan atau tax evasion. Lalu yang kedua, apa saja unsur-unsur tindak pidana perpajakan menurut UU KUP. Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan dalam praktiknya. Yang keempat, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak? Dan yang kelima, apakah penegakan hukum perpajakan di Indonesia telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan? Nah, kita mulai masuk ke pengertian pajak. Berdasarkan definisi, menurut pasal 1 UU KUP, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi budgetir sebagai sumber penerimaan negara, fungsi regulerer sebagai alat pengatur, lalu fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Lalu selanjutnya pengertian tindak pidana perpajakan, di mana tindak pidana perpajakan itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak lain yang berkaitan dengan perpajakan dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan tax evasion yaitu merupakan upaya ilegal untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum. Ciri-cirinya yaitu dilakukan secara sengaja, melanggar hukum, terdapat unsur manipulasi, dan juga tentunya menimbulkan kerugian bagi negara.
Nah, selanjutnya perbedaan tax evasion dan tax avoidance, di mana tax evasion dan tax avoidance ini memiliki perbedaan yang mendasar. Tax evasion bersifat ilegal karena dilakukan dengan melanggar hukum dan memiliki unsur pidana, contohnya penggunaan faktur pajak fiktif. Sedangkan tax avoidance ini bersifat legal karena hanya memanfaatkan celah hukum atau perencanaan pajak yang masih diperbolehkan dalam sistem perpajakan. Nah, kita masuk ke dasar hukum, di mana dasar hukum utama dalam tindak pidana perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Ketentuan pidananya juga diatur terutama pada pasal 38, 39, dan pasal 39A UU KUP. Lalu untuk selanjutnya, yakni ada unsur-unsur tindak pidana perpajakan. Unsur tindak pidana perpajakan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyampaian data palsu, dan tidak menyetorkan pajak. Jika unsur subjektif itu meliputi adanya kesengajaan, tidak menghindari niat untuk menghindari pajak, dan mengetahui bahwa tindakan tersebut sejatinya adalah pelanggaran hukum. Nah, lalu saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan, di mana dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk tindak pidana perpajakan. Pertama, pemalsuan pembukuan, yaitu manipulasi laporan keuangan dan memperkecil omset. Lalu yang kedua, penggunaan faktur pajak fiktif tanpa transaksi nyata. Yang ketiga, penggelapan pajak dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Lalu yang keempat, kemudian penyampaian SPT palsu dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk menghindari kewajiban dari perpajakan. Lalu selanjutnya, yakni faktur pajak fiktif. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu faktur pajak fiktif? Saya akan menjelaskan, faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tanpa adanya transaksi yang sebenar-benarnya. Biasanya tindakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak, mendapatkan restitusi ilegal, dan memperbesar kredit pajak. Dampaknya sangat besar karena merugikan negara dan merusak sistem administrasi dari perpajakan itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis hukum pasal 39 UU KUP, di mana pasal 39 UU KUP itu mengatur bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, tidak menyetorkan pajak, maupun memperlihatkan pembukuan palsu dapat dipidana. Ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara dan pidana denda beberapa kali jumlah pajak terutang. Hal ini menunjukkan bahwa negara itu memberikan sanksi tegas terhadap tindak pidana perpajakan. Lalu ada penegakan hukum perpajakan, di mana penegakan hukum perpajakan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni dimulai dari pemeriksaan pajak, bukti permulaan, lalu penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan pengadilan. Sedangkan lembaga yang berwenang yakni Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan juga Mahkamah Agung. Nah, di sini saya menganalisis juga penerapan hukum terhadap fakta. Di dalam kasus penggunaan faktur pajak fiktif terdapat unsur kesengajaan, manipulasi dokumen, dan juga kerugian negara. Oleh karena itu, tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 39 dan pasal 39A UU KUP sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, di mana penegakan hukum itu harus dilakukan secara adil, transparan, tidak diskriminatif, dan tetap menjamin kepastian hukum. Nah, jika dilihat dari perspektif teori hukum berdasarkan teori Gustav Reichsburg, tujuan hukum terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana tindak pidana perpajakan bertentangan dengan ketiga tujuan hukum tersebut karena merugikan masyarakat, melanggar kepastian hukum, dan menghilangkan manfaat pajak bagi kepentingan publik. Untuk selanjutnya yakni hambatan penegakan hukum, di mana dalam penegakan hukum perpajakan itu masih terdapat beberapa hambatan, seperti faktor internal bisa dilihat di sini meliputi
keterbatasan pengawasan dan lemahnya sistem administrasi. Kalau dari faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran pajak, perkembangan teknologi, dan transaksi lintas negara. Jika dilihat dari faktor sosial, itu dapat berupa budaya menghindari pajak dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah, saya di sini bisa memberikan solusi dan rekomendasi sebagai berikut. eh yang pertama itu mungkin melalui reformasi pajak melalui digitalisasi sistem dan integrasi data nasional. Kemudian penguatan pengawasan berbasis teknologi dan penukaran data keuangan. Selain itu juga penting diperlukan pendidikan pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, di mana tax evasion berbeda dengan tax avoidance karena bersifat ilegal. Bentuk tindak pidana perpajakan meliputi faktor pajak fiktif, pemalsuan pembukuan, dan penggelapan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukumnya yang lebih optimal agar tercipta sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum. Baik, sekian penyampaian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.